Halo Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. Kita kali ini kedatangan tamu, udah pernah datang. Yes. Kita akan ngobrol-ngobrol santai kali ini, bukan interview lagi. Kita mau bahas tentang fenomena sepeda yang lagi begitu marak ya. Gokil sih. Tanpa menunggu lagi, kita panggil langsung Jejo. Hey guys, what's up? Halo bro, apa kabar? Baik. Welcome back. Bro, mau bahas nih, semua orang lagi nanyain, Bro, lu kan lagi sepedaan terus ya sama Jejo? Iya. Terus kenapa Jejo jadi jualan sepeda ya? Dia bilang, banyak banget yang nanya. Sumpah lu bro. banyak yang nanya. Banyak banget. Kok Jejo bukannya main sneakers ya? Ya namanya orang gue bilang kan. Nah bro, everyone asking about bicycle, everyone asking about ya maksudnya bicycle sama covid bla bla bla, wah rame kan. Menurut lo fenomena sepeda sekarang gimana? Ya menurut gue sepeda nggak ada salahnya ya, dan maksudnya mungkin menurut dari penelitian gue, sepeda ini lagi hype di seluruh dunia. Oke. Mungkin karena juga mereka udah mulai lebih concern sama health-nya mereka. Mereka ngerasa butuh olahraga, pemerintah juga bilang jaga kondisi, jaga apa, dimana ya sepeda merupakan salah satu faktor kan. Jadi gue ngeliat juga waktu di lockdown, mobil semua nggak ada, ya itu kesempatan yang terbaik untuk sepeda. Ya nggak mungkin dong lu main bola atau main badminton di tengah jalan, akhirnya sepeda kan. Dan salah satu yang paling viral mungkin ya sepeda yang mereknya Brompton kali. Jadi ya nggak ada salahnya gue ikut coba-cobaan, dan ya gue juga mesti testing the market gitu loh. Karena ya siapa tahu ini bisa jadi produknya buat di platform gue, Kick Avenue. Kalau kita udah ngebahas sebelumnya kan, gue ada platform juga kan, jual beli sneakers, ada streetwear juga, dan ada lifestyle. Dan sepeda ini akan gue kategorikan ke lifestyle. Karena somehow ya, lu juga harus memikir how to expand the business juga ya, how to expand the market ya. Dan sepeda juga salah satu sneaker culture juga atau streetwear culture. Gue perhatiin juga orang-orang naik sepeda sekarang sneakersnya juga gila-gila keren-keren kan? ya bro ya. Iya. Ya harus kayak ya di luar keren-keren itu gue berasa comfort ya. Enak lah kalau lu pakai sneakers kan nyaman. Ya lu ngajakin gue waktu itu pakai sneakers ya, gue berasa juga sih emang comfortable banget sih bro. Ya apalagi kan kalau kita pakainya sepeda lipat, yang sebenarnya kan tujuannya si Brompton bikin sepeda lipat kan is about lifestyle pertama, kedua commuter kan. Jadi gimana supaya dia bisa naik MRT gampang, dia bisa abis itu dia langsung ke rumahnya, dari itu ke rumah tempat kerja lagi. Ya sebisa mungkin lu cari yang benar-benar comfortable, yaitu which is sneakers. Sebenarnya itu emang ya comfortable, terus ditambah lagi sepedanya portable, jadinya life is easier ya. Life is easier, definitely. Gitu. Dan ya untungnya Indonesia juga sudah punya MRT ya. Jadi itu sangat helpful buat orang-orang ya dalam kota naik sepedaan gampang sekali. Bro, menurut bro, fenomena ini akan bertahan sampai kapan? Kalau lu bilang lu ngomong gue jujur, gue masih belum tahu to be honest. Nggak bisa karena lidik, kayak gini loh, kita ngomongin, kalau kalian nyimak gue video sebelumnya, kita ngomongin sneakers. Sneaker itu menjadi lifestyle. Sneaker itu menggantikan sepatu kulit, sepatu apa, digantikan boots dan segala macam menjadi sneakers. Gue nggak bisa melihat sepeda itu menggantikan alat kendaraan kita. Agree ya, karena jadi, apalagi Jakarta ya. Jakarta is impossible. Bukan alat tempat yang maksudnya tiba-tiba motor di ban ganti sepeda atau kayak gimana. It's really hard karena kita emang hidup di highway. Ya pertama jalan itu. tol semua. Kedua ya tapi sekarang gue bisa ngelihat effortnya pemerintah untuk memberikan akses sepeda yang lebih baik gitu. Gue bisa ngelihat kayak udah di Sudirman yang dulunya nggak ada line sepeda, sekarang dikasih line sepeda. Kafe-kafe nyediain sepeda, tempat pakai sepeda, dan gitu juga habis itu orang-orang yang bawa sepeda dikasih diskon atau kayak gimana. Jadi I think it's a good things juga, di mana gue masih belum bisa melihat apakah sepeda ini akan menjadi lifestyle. Tapi menurut gue dengan adanya health conscience ini, sepeda nggak akan jatuh-jatuh amat, tapi akan berkurang gitu loh. Dan gue bilang mungkin dalam setahun itu kita akan melihat orang yang sepeda beneran kayak gimana. Ya berarti tahun depan deh. Ya secara nggak langsung ini banyak followers lah ya, orang-orang yang cuma
ikutin hype. Gue salah satunya gue ngikutin hype juga. Karena bro sebetulnya sama sepeda nggak passion atau gimana? Gue mikirin sepeda itu bukan gue mesti ngerti lah atau apa, gue nggak peduli sih itu. Oke. Tapi gue melihat sepeda ini adalah salah satu alat gue untuk memberikan gue untuk akses untuk olahraga. Oke. Dan kalau enak bisa bareng-bareng. Ya betul. Jadi ya kalau bisa itu ya why not gitu. Dan kenapa kalau orang-orang pada bilang kenapa mesti Brompton, mahal lah Brompton, emang nggak bisa pakai sepeda yang lain gitu. Gue punya United juga, jangan salah gitu. Tapi menurut gue kepengen waktu kita bicara sneakers, lu akan bicara tentang history, lu akan bicara dengan design, lu akan bicara dengan colorway, dan lu kayak bicara tentang keren-kerenan. Ya betul. Kalau lu ngomong sepeda, lu ngomongin function. Waktu lu ngomongin function, itu lu bakal ngelihatnya itu sebagai sepeda itu nyaman gak sih lu pakai? Sepeda itu seru gak sih? Maksudnya istilahnya lu nggak mau lu naik sepeda tiba-tiba sepeda lu jatuh, jebrek, rusak atau kayak gimana? That's why gue berani bayar mahal demi ini. Bibit-bebet bobotnya lo perhatiin lah, safety-nya, iyalah, gitu-gitu lah. Karena gue udah ngerasain beberapa sepeda yang lain, ya gue nggak bisa sebut mereknya dan gue ngerti kok bro. Gue ngerasa kayak gini ya gitu loh. Gue ngerasain juga kan? Karena gue emang ya dibilang gue punya sepeda ya kita berdua sepeda ya udah obvious lah kita Brompton ya. Cuma ya gue udah nyobain beberapa sepeda memang rasanya beda. Di luar kualitas, di luar maksudnya enak nggak enak memang ada perbedaan lah. Kalau gue bilangnya ada harga ada barang ya. Iya, coba walaupun waktu kita bayar resell kan itu yang jadi pertanyaan, emang nggak ada sepeda lain yang bagus? Mungkin Alex Morton atau Birdie atau apa. Kebetulan Birdie gue telat lihat, gue juga nggak tahu. Tapi gue nggak feel sama estetikanya gitu Birdie. Oke, kita ngomong, yaudah Alex Morton deh, bagus kan gitu-gitu. Alex Morton susah banget dilipet. Gue tuh kalau sepedaan gue bareng-bareng sama teman-teman, bangun pagi rame-rame, ngumpul di rumah gue, masukin sepeda lipatnya bareng-bareng, cabut, baru ikut. Kalau Alex Morton kita nggak bisa lipet. Iya kan, itu harus dibongkar itu. Makanya gue kadang-kadang gue mikir yang paling emang sekarang ini kenapa gue berani bayar Brompton segitu mahal, mungkin bisa harga resell sekitar 40-50 juta karena ya itu praktis, efisien, makanya enak bagus, dan emang gue juga ngerasa ini strong banget, kayak gue nggak takut jatuh. Ya, mau ngomong apa gitu. Kind agree more. Iya kan, kayak gue setuju. Kalau lu tanya gue ikutan hype ya bener juga. Betul. Cuman gue pilih yang the best. Ya, karena ya balik lagi kita ngikut hype juga bukannya semata-mata cuma mau ngikut. Tapi kan kita juga jaga safety-nya kita dong. Jaga, karena ini sepeda gitu betul, loh. Karena kalau amit-amit kenapa-napa kan ya kita kan. Ingat gak gue jatuh naik sepeda? Ya gue inget banget tiba-tiba lo jatuh. Waktu gue jatuh, badan gue, tangan gue keplotek kayak sakit. Gue kira sepeda gue bakal hancur. Gila, lecet aja enggak. Betul, malah sepedanya kokoh banget ya. Ya kita nggak bisa ngomong, cuma emang ya ada harga ada barang lah. Gue bisa ngomongnya itu gitu aja. Bro, tadi lo ngomong ya resale value ya. Ya memang kita tahu Brompton ya. Udahlah, kita bisa ngelihat harganya di online ini reseller semua kan digoreng habis nih sekarang. Menurut bro, bakal bertahan gak sih nih harga-harga gila ini? Supply and demand. Jadi selama gue bilang Brompton yang limited akan bertahan. Karena balik lagi limited, orang akan mencari sebuah barang yang limited juga. Betul. Karena orang mau yang beda kan. Betul. Jadi warna-warna basic akan jatuh berguguran karena akan diproduksi terus. Barang yang limited bakal tetap bertahan harganya yang Brompton yang limited. Tapi menurut gue itu seninya di Brompton itu adalah cara kita customize Brompton itu. Yes, agree. Dan mungkin menurut gue yang bakal next happeningnya bukan Bromptonnya tapi aksesorisnya. Modifannya ya. Tapi memang modifan sekarang sangat-sangat mahal ya. Ya stoknya nggak ada, orang yang punya Brompton udah banyak. Sekarang gimana gue mau modif? Kalau dulu sepedanya nggak ada, modifannya yang ada. Di saat sepedanya datang, modifannya habis. Betul. Tapi bicara limited bro. Ya kita bicara frankly speaking aja ya. Do you feel it's worth it to buy a bike yang kayak 160 juta sampai 200 juta bahkan? Lu nanya gue nih? Ya. Enggak ya? Enggak, gue bilang itu ridiculous sih. Menurut gue lebih baik kalau 150 juta gue beli motor. Ya, karena function over value dong ya. Iya, function over value gitu. Tapi kalau lu tanya
apakah gue akan beli? Mungkin gue akan beli kalau itu ada klien yang mau harganya lebih mahal. Jadi gue pakai, gue foto-foto, gue jual ke orang itu. Resell ya. Jadi ada supply and demand sih. Percuma lu punya harga yang tinggi, limited, Tapi nggak bisa. tapi yang orang lain mau beli dikit juga, Yes. nggak liquid. Ya. Sneakers itu liquid. Soalnya ya buying powernya beda-beda juga kan. Bener. Sedangkan lu tau, lu kalau bermain di Brandon, lu main di market A sampai S. Market yang udah spesial Segmentednya banget. sudah ada semua sudah tipis ya. banget. Ya, paham. Siapa berapa banyak sih orang yang mampu untuk keluarin duit untuk 50 juta ke atas gitu. Satu, ya kita berbicara 1% di populasi Indonesia, mungkin kurang kali gitu. Nah, bro, ngomong-ngomong Brompton nih, kan udah nggak dipungkirin lah, bro juga sekarang kalau dilihat dari Instagram kan, ya Brompton udah terus nih. jual-jualan juga kan. Iya. Apakah is it worth it gitu jualan Brompton? Untuk sekarang sih, gue sih ngerasa worth it aja, dan gue nggak suka PO sih. Jadi Ya. gue selalu ngelihat Yang barang yang ready langsung gue stock. hajar, iya. Oke. Karena ya sama lah sama semua dagang ya. Lu beli lebih murah, lu jual lebih mahal gitu. Jadi Ya as long as it's is- a green light, green light udah ya halal, dan itu gue gak ada masalah. Dan kalau lu tanya kenapa kok Jeju mau sih, gue ngerasa kayak gini prinsip gue. Kalau gue suka sama satu hobi, sebisa mungkin gue monetize it. Kedua, udah gue monetize it, gue selalu ngerasa apapun yang udah gue spend, itu istilahnya kan gue hobi kan. Betul, Hobi itu adalah modal. betul. Modal itu harus ditutup dengan modal gue. Jadi gue nggak mau ini sepeda ketutup gara-gara sneakers, pakai duit sneakers. ya. Tapi gue mau ngerasa gue bisa nggak sih gue Jadi tutupin a new dengan duit challenge. sepeda gue. Ah. Gue challenge diri gue. Yeah. Dan it works. Lu bisa ngeliat gue Yes. selama jualan baru berapa menit sold, Yeah, sold, understand. sold gitu. Karena Jadi lo ingin satu bidang ini tidak menghancurkan bidang yang lain lah ibaratnya ya. betul. Nice. Wow. Tapi lo sampai sekarang deh bro, udah jual berapa? Ya, karena gue juga marketnya lokal juga, gue beli dari orang lain yang udah di Indonesia, bekas juga, ya kurang lebih 15 sampai 18 ya. Wow, that's a lot. Banyak juga loh bro. Sebulan ya, hampir kurang lebih segitu lah. Dalam Cuman sebulan. sebulan. Wow, that's nice. Jadi emang ya balik Sehari lagi- kan lu lihat bisa 2 orang ngambil, satu Ya. orang bisa beli 2. Yes, agree. Emang hype-nya lagi Iya gila lah. ya. Tapi opportunity always there ya. Opportunity always there gitu loh. Dan gue kalau misalnya ada orang yang mau main sepeda gitu, jangan ngelihat dari mereknya sih. There's a lot of Dari things. the function-nya Yes, sebetulnya. betul banget. Cuma ya balik lagi kalau emang ya bukannya apa, kalau maksa beli Brompton ya jangan ya. Karena basically it's just a bike, another bike. Yes, Ya as long as it gives you health life ya udahlah ya. that's true. Bro, ngomong-ngomong health life, kita lagi pandemi nih. Kalau naik sepeda aman nggak menurut bro? Kita bisa lihat Sudirman kan, amazingly. itu, Rame dan ya, padat. Aman, gue nggak bisa ngomong aman ya. Gue liatnya itu lebih ke arah ya sepedaan bisa di mana aja sih. Maksudnya Sudirman emang seru menurut gue gitu loh. Tapi ya ikutin protokol aja sih, pakai masker, pakai helm ya. Ya just ya be safety Di aja safety ya. aja sih. Kalau gue bilang gue ngerasa itu closed circuit yang di mana perumahan atau apa ya, gue pakai masker aja, helmnya gue nggak pakai karena gue lumayan nggak comfortable dengan helmet. Tapi kalau gue di Sudirman, di Jalan Raya ya sebisa mungkin lu pakai helmet sih. Agree sih. Karena kalau ya gue nggak tahu kalau sampai kita ketabrak mobil atau gimana kan. Ya. Karena emang udah ya kita bisa baca news banyak banget yang kejadian ya. Banyak ya, gue kurang tahu deh. Udah ada beberapa memang ya ada yang ketabrak Shit. dan sepedanya langsung, we're talking Brompton ya. Ya, Sepedanya langsung penyok. anjir, teman kita yang jatuh juga ada. Teman kita jatuh juga ada dan maksudnya emang ya gue setuju sih, helm itu sangat-sangat penting. True. Terus kalau bicara dari soal persepedaan ini, menurut bro bakal ada lagi nggak sih hype-hype yang akan menyusul? Gua ambil data ya, kita ngambil data di tahun 2010 itu sempat kayak gini loh. Oh sempet juga Dan ya? itu sepeda fiksi. Oh true ya. Sepeda true. fiksi itu booming banget. Gue bisa ngelihat orang-orang gue kayak teman-teman gue semua. Apa sih fiksi gitu? Temen gue juga sampai sekarang ada yang pakai fiksinya dikeluarin lagi, cuman ya itu nggak long lasting sih, cuma setahun dan kelar. Karena Cepet itu juga. hype dan custom aja sih ya intinya ya. Mungkin kalau dari pembicaraan gue kenapa fiksi itu nggak gitu kencang-kencang banget, karena ya
Ya fix gear. Fix gear, susah dipakai, nggak bisa untuk semua. Lo mau naik tanjakan lo pingsan. Iya, udah gitu habis itu fixinya juga gede gitu loh. Ya. Kayak sales itu enak buat rame-rame. Oke. Bener gak sih? Yeah, agree. Kalau lu tanya hype-nya kayak gimana sih sepeda ya, gue nggak optimis Nggak ada banget. feeling lah ya. Nggak ada feeling, gue masih kayak, tapi ya kalau lu mau main trading ya ini saatnya. Tapi ya lu tau kan dalam saham lu ada trading dan Betul. investing. Kalau main trading, this is the time bro. Karena ini momentumnya. Jas gitu. Tapi kalau lu mau main investing, nah Quick selling ya. quick selling aja. Nice. Wow, this is ya emang bener sih. Kalau emang Bristers lagi mau cari extra income, mungkin ini bisa jadi kesempatan gitu. peluang baru. Dan gue bisa kasih merek-merek lainnya yang enak digoreng gitu loh. Pikes Gen 2, Pacific, teman gue yang main dahon dia beli cuma 5 juta bekas, sekarang dijual 12 juta. Lebih banyak kan duit itu daripada Brompton. Nah, Iya, enak banget. iya. Jadi ya bener. Kesempatan banyak gitu loh. Ini Bro Jejo bilang pintar-pintar cari peluang aja, Bristers. Karena semua sepeda lagi ya panas ya intinya ya. Gue nggak pernah bilang wah Jejo mainnya Brompton doang ya. Enggak lah, gue kalau bisa jualin semua sepeda ya gue jualin semua sepeda. Ya, gue tadi lo udah sebut sih, gue punya Pacific Norris gue. Jual aja coba, untung udah pasti. Itu sebenarnya enjoymentnya sama, cuma ya memang kalau lo mau santai ada perbedaannya lah, gitu aja lah. Bukannya gue bilang brand A, brand B lebih baik atau lebih jelek, enggak. Semua sepeda fungsinya sama. Cuman ya lu mau yang dapat yang kayak kualitas seberapa sih, yang paling penting kan gitu kan. Ada barang, ada harga ya baik lagi kalau lu emang mampu ya lu go for it for the best. Jangan maksa lah. Tapi kalau lu ngerasa udahlah gue punya budget segini ya udah sesuai dengan budget lu gitu loh. Ingat fungsinya mau mencari kesehatan ya. Kita harus sehat. Jadi fungsi sepeda jangan diambil fungsi brandnya atau fungsi mahalnya. Ya cari untung boleh, cuma ingat kalian beli sepeda untuk dinikmati, untuk olahraga. Kalau emang cuma untuk investasi ya bisa, tapi jangan sampai memaksain kantong. True. Ya. Oke. Mungkin itu kali ya, bro, pembahasan sepeda karena emang pandemi ini orang goesnya makin gila ya, bro. Kalau dari gua kita ambil intinya aja ya, intisarinya sebenarnya sepeda ini kalau dibisnisin bisa. So many things. Ya kayak gue bilang, lu kalau ngerasa Bromptonnya udah susah nih, main aksesorisnya. Aksesorisnya udah susah, cari sepeda lain. Karena peluang tuh banyak banget. Jangan kayak apa-apa ngeluh, gue pengen gak suka. Cari kesempatan. Gue setuju Gue banget. capek deh kalau ngeliat orang, ya kalau gue susah nih cari Brompton mahal. Ya sepeda lain juga banyak. Dulu gue juga pertama kali, gue ditikung banyak banget, bro. Lo ngomong-ngomong soal kesempatan, peluang. Gue 2 kali dapat, mungkin orang-orang Brompton pada tahu Flame Laker. Flame Laker gue bayangin gue dapat 35 juta, bro. Anjret itu. Itu gue dapat pas gue mau transfer, bro. Ada yang bayar cash di tempat. Oh anjing, langsung tuh. Ya udahlah, gue hilang. Yang kedua gue dapat 40 juta, bro. Anjrit itu. Nah, untuk teman-teman Bristers yang mau tahu, Flame Laker sekarang itu bisa dinilai di 65 sampai 70 juta. Itu bicara ada yang brand new pasti lebih mahal, rata-rata second. Nah itu 40 juta kejadian sama. Sampai akhirnya gue belajar, gue gak ngeluh. Kenapa? Orang datang ke tempat, gue lakukan hal yang sama. Yes. Begitu orangnya ada barang, gue langsung meluncur. Lihat barang cocok langsung kita ambil. Nah mungkin Bristers bisa ambil hikmahnya juga dari pengalaman yang kita alamin ini. Mungkin ya kalau emang mau mencoba di dunia persepedaan, tapi please hati-hati karena gimana pun namanya bisnis ada untung ada rugi, betul ya bro ya. Siap, nggak semuanya tuh bisnis itu untung. Betul, lo jangan memaksakan kehendak, jangan tahu-tahu main gila, all in semua duit, hati-hati. Iya, bawa Brompton banyak ternyata udah nggak ada yang beli. Yes, be a smart seller, be a smart businessman or woman. Karena balik lagi seperti kata Bro Jejo, ini cuma hype sementara lah. Kita nggak tahu. Prediksi gue sih hype sementara. The business mungkin akan semakin baik karena ya peminatnya akan meningkat otomatis. Karena ya feeling gue 20% meningkat, cuma kalau cuma 20% dari peminat yang benar-benar fanatik sepeda, ya sepedanya udah kebanyakan overload otomatis. Pasti. Jadi ya be a smart user, be a smart player. Ya, yang pasti hati-hati aja lah ya bro ya.
Oke bro, kalau gitu thank you Sama-sama. sudah bahas-bahas soal sepeda. Kita nanti ketemu lagi. Jangan bosan-bosan kesini ya bro. Will do, don't worry. Oke Bristers, sekian bincang-bincang bersama orang yang the one and only Jejo. Sekarang kita akan pamit. AP sign out. Salam ruang jeda. Bye.